menggambar, mewarnai, dan kuis kitab suci untuk hari ini pada tanggal 24 Maret 2024 dilaksanakan di Stasi Santo Antonius Padua Pairumput. Kita mulai. Tepuk tangan. Waktu pengerjaan soalnya 15 menit, dihitung dari jam 12:05 tadi ya. Kami ulangi, waktu pengerjaan hanya 15 menit. Untuk kelompok 1, sebutkan perintah gereja yang kedua. Tunggu pakai mic lah kita. Ikutilah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang diwajibkan, dan janganlah melakukan pekerjaan yang dilarang pada hari itu.
Itu. Pertanyaan nomor 2. Injil Matius dibuka dengan kisah tentang apa? Hitung detiknya ya. Lembar. Ada yang tahu tentang apa? Kisah tentang silsilah Yesus Kristus. 100. Apa tanda yang disebutkan Yesus ketika Petrus menyangkal? Sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau akan menyangkal aku 3 kali. 100. Dalam peristiwa jalan salib, Yesus jatuh pertama kali terdapat pada peristiwa berapa? Keberapa? Ketiga. Pertanyaan yang terakhir atau yang kelima. Sebutkan Injil sesudah Markus. Lukas. Pertanyaan pertama. Sebutkan perintah gereja yang pertama. Dilempar. Makan dengan hari Minggu. 100. Siapa nama orang tua Yohanes Pembaptis? Elizabeth. Satu lagi. Oh, nggak kedengaran, ulang. Elizabeth. 50. Pertanyaan yang ketiga. Siapakah nama anak Adam dan Hawa? Kain dan Habel. 100. Nomor 4, pertanyaan nomor 4. Dalam peristiwa jalan salib, Yesus dihukum mati terdapat di peristiwa keberapa? Pertama. 100. Pertanyaan nomor 5. Sebutkan Injil sesudah Lukas. Yohanes. 100. Apapun ceritanya harus siap. Oke. Pertanyaan pertama. Sebutkan perintah gereja yang kelima. Jangan. Saya. Jangan membunuh. Dilempar. Sambutlah kebutuhan pada masa Paskah. Nomor 2. Dengarkan adik-adik kami ya. Pertanyaan nomor 2. Oke. Pertanyaan nomor 2. Siapakah yang mengadili Tuhan Yesus ketika hendak disalib? Pilatus. Pertanyaan nomor 3. Siapakah laki-laki yang tinggal di Betania yang dibangkitkan Yesus dari kematian? Lazarus. Nomor 4. Dalam peristiwa jalan salib, pakaian Yesus ditanggalkan terdapat di peristiwa keberapa? 10. 100. Pertanyaan terakhir. Sebutkan Injil sesudah Markus. Lukas. Tapi karena jawabannya benar 100. Pok 4. Ya. Siap adik-adik? Siap. Pertanyaan pertama. Sebutkan perintah gereja yang keempat.
mengaku dosalah sekurang-kurangnya sekali setahun. 100. Bagus itu namanya, mic-nya. 2. Sebutkan Yesus lahir di kota mana? Bethlehem. 100. Kuat bilangnya. Oke. Pertanyaan ketiga. Kepada siapa Yesus pertama kali menampakkan dirinya? Murid-muridnya. Yang lainnya. 100. Nomor 4. Dalam peristiwa jalan salib, Yesus berjumpa dengan ibunya terdapat di peristiwa keberapa? Peristiwa keempat. Pertanyaan terakhir nomor 5. Sebutkan Injil sebelum Yohanes. Injil sebelum Yohanes. Pertama, sebutkan perintah gereja yang ketiga. Berpuasalah dan berpantanglah sekurang-kurangnya berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang ditentukan. 100. Pertanyaan nomor 2. Siapakah yang berpuasa di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam? Yesus. Minus 100. Dilempar. No point. Pertanyaan selanjutnya. Sebutkan pekerjaan Yusuf. Tukang kayu. 100. Pertanyaan nomor 4. Dalam peristiwa jalan salib, Yesus jatuh ketiga kalinya terdapat di peristiwa keberapa? 100. Pertanyaan nomor 5 terakhir. Sebutkan Injil setelah Matius. 100. Siapa yang berhak maju ke 3 besar? Oh, berarti ada rebutan. Tapi bisa juga di total dulu babak pertama. Oke. Biar tahu nilainya. Di situ nggak dihitung. Minus 100. Ini tadi 7. 6 jadinya. 600-nya, Bu. 600-nya dikurangi 100. 1 kurang 100 berapa? 600 kurang 100 500. Total nilainya 400. Kelompok 2 350. Kelompok 3 500. Kloter, instruksi kloter. Ini mungkin Kelompok 3 500. Kelompok 4 300. Kelompok 5 500. Untuk sementara pertandingan ini dipimpin oleh kelompok 3 dan kelompok 5. Sekarang kita masuk ke soal rebutan. Saya yang baca soalnya. Siap-siap rebutan untuk 3 dan 5. Tidak, untuk semua. Sama ya. Jumlah nilainya kalau dijawab dan benar ditambah 100. Kalau dijawab dan salah dikurang 100. Dan yang menentukan adalah juri, bukan pendamping atau orang-orang yang ada di sekitar sini ya. Jadi patokannya juri yang ada di depan. Oke? Di sana naik kita.
Abu bebe panas. Dia mundur be, panas. Nanti kalau dijawab pakai fluid ya biar kami dengar gimana itu ya. Oh iya, mau satu lagi. Ditentukan dulu baru dijawab. Kalau dijawab seperti tadi saya hitung no point atau tidak dinilai sama sekali. Oke? Ditentukan dulu oleh juri, dipersilahkan menjawab baru dijawab pertanyaannya. Oke, jelas ya? Pertanyaan rebutan nomor 1. Mohon ketenangannya Bapak Ibu biar jelas pertanyaannya. Pertanyaan rebutan nomor 1. Dengar baik-baik ya. Jumlah murid Yesus awalnya ada 70. Kemudian Yesus memilih 12 murid. Pertanyaannya adalah, apa yang dihadiahkan Allah kepada Nuh sebagai tanda perjanjian? Ini kelompok 1. Oke. 100 untuk kelompok 1. Ingat ya, perhatikan dan dengarkan jawaban soalnya baik-baik. Bisa saja saya tanya yang lain. Nomor 2. Dalam setiap doa rosario ada 5 peristiwa. Dalam setiap doa rosario ada 5 peristiwa. Pertanyaannya adalah, siapakah nama anak-anak Ishak? Juri yang menentukan juri. Ini. Esau dan Yakub. Esau dan Yakub. 100 untuk kelompok 3. Kita tambah dulu perhatian. Sambil berdiri ya. Fluid sambil berdiri biar mudah kami lihat. Angkat tangan. Oke, angkat tangan lah. Lebih mudah lihat angkat tangan. Ya. 3. Dalam peristiwa jalan salib, Yesus jatuh ketiga kalinya terdapat pada peristiwa ke-9. Ini. Terus, apa pertanyaannya? Pertanyaannya, dengan apa Yesus memberi makan 5.000 orang? Dua ikan dan 5 roti. 2 ikan dan 5 roti. 100 untuk kelompok 3. Gak usah bunyikan lagi peluitnya, angkat tangan aja. Angkat tangan. Kalau misalnya Bapak ini melihat mengangkat tangan sebelum pertanyaan selesai, saya hitung sudah bisa menjawab pertanyaan ya. Oke? Ya, Pak. Oke. Nomor 4. Dalam peristiwa jalan salib, peristiwa keempat adalah Yesus berjumpa dengan ibunya. Apakah arti dari tulisan Intri pada salib Yesus? Hari ini yang duluan. Raja orang Yahudi. Raja orang Yahudi. Nazaret raja orang Yahudi. Bagus dong. Nazaret raja orang Yahudi.
Nazaret, raja orang Yahudi. Oke, karena sudah 3/4-nya benar, maka nilainya 75. Tidak saya lemparkan lagi. Untuk diketahui, jawaban di sini juga kurang tepat sebenarnya ya. Jawaban INRI itu adalah bahasa Latin. Kepanjangannya Yesus Nazareus Rex Judearum. Artinya Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Oke, kalau misalnya di sini jawabannya inilah raja orang Yahudi, salah ini. Jawabannya adalah Yesus orang Nazaret, raja orang Yahudi. Maka nilainya 75. Oke, 75. Pertanyaan rebutan terakhir untuk nomor 5. Peristiwa Jalan Salib terdiri dari 14 peristiwa. Peristiwa Jalan Salib ke-8 adalah Yesus menghibur wanita-wanita yang menangisinya. Peristiwa Jalan Salib yang ke-12 adalah Yesus mati di salib. Oke. Apa yang ada? Pada jam 3. Salah, minus 100. Nanti bukan itu, maka minus 100. Pertanyaan lanjutannya, berapa jumlah minggu dalam pekan Prapaskah dalam ajaran gereja Katolik? 100. Oke, oleh karena itu sesi rebutan untuk babak semifinal sudah selesai. Maka kita lihat rekap nilai dari PAL. Untuk kelompok 1 total nilainya 600. Total nilainya 425. Kelompok 3 total nilainya 600. Nilai 300. Dan kelompok 5 dengan total nilai 500. Oleh karena itu, yang maju ke babak final adalah kelompok dengan nilai tertinggi pada babak ini. Maka dari itu, yang masuk ke babak final adalah kelompok 1, kelompok 3, dan kelompok 5. Kita berikan tepuk tangan untuk semua teman-teman kita yang sudah bertanding. Dan pengetahuan umum, kita mulai. Oke, dengarkan. Pertanyaan nomor 1. Di Sungai Yordan ada ikan. Pasti ada ikan lah ya di sungai. Oke. Di Sungai Yordan, Yohanes pernah melakukan sesuatu kepada Yesus. Apa yang dilakukannya adalah membaptis Yesus. Pertanyaannya, pada umur berapakah Yesus disalibkan? Kelompok 2. 33 tahun. Yakin? 100. Nomor 2. Dalam peristiwa Minggu Palma yang kita rayakan hari ini, Yesus menaiki seekor binatang saat memasuki Yerusalem. Nama binatang itu adalah keledai. Jawab. Minus. Aku jawab. Minus. Mau menjawab? Tidak. Tetap ya, sesuai dengan aturan tadi mengangkat berarti minus 100.
Pertanyaannya saya lanjutkan. Pada saat, saya ulang ya, pada saat peristiwa Minggu Palma, Yesus menaiki seekor binatang saat memasuki kota Yerusalem, yaitu keledai. Nah, siapakah nama orang seorang pemungut cukai yang memanjat pohon ara? Zakius. 100 untuk kelompok 3. Baik, iya saya lupa tadi ya. Teman-teman yang sudah menjawab salah tidak punya kesempatan untuk menjawab lagi saat pertanyaannya diselesaikan ya, karena dianggap kesempatannya sudah diambil. Oke? Jelas ya? Oke. Lanjut, nomor 3. Ini dapat semua kan jawab pertanyaan? Dapat semua. Oke, berhak semua tepuk tangan. Hanya pada pertanyaan yang tadi maksudnya. Setiap pertanyaan baru semua punya kesempatan. Nomor 3. Masa Prapaskah dalam gereja Katolik terdiri dari 5 minggu. Pada hari keberapakah Roh Kudus turun atas para rasul? 50. Minus 100. Kelompok 3 tidak punya lagi ya. Pertanyaannya, oke, bisa tenang sebentar. Dalam gereja Katolik, masa Prapaskah terdiri dari 5 minggu. Pada hari keberapakah Roh Kudus turun atas para rasul setelah Yesus naik ke surga? Lima, 4, 3, 2, 1. 0 ya, tidak ada yang menjawab. Ada yang mau jawab? Oke, tetap minus 100 yang tadi, karena sudah tidak ada lagi tadi. Sabar ya, ditahan antusiasme. Oke, boleh sekarang setiap pertanyaan baru boleh menjawab lagi, hanya di pertanyaan yang sama tidak boleh tanya. Semua punya kesempatan. Nomor 4. Di manakah Musa menerima 2 loh batu? Gunung Sinai. 100 untuk kelompok 1. Nomor 5. Dalam kisah sengsara Yesus yang kita dengarkan dalam perayaan Minggu Palma hari ini, dikisahkan bahwa Yesus berdoa di Taman Getsemani. Siapakah yang belum ada yang menjawab? Siapakah yang menyerahkan Yesus kepada Imam Agung? 100 untuk kelompok 1. Sementara memimpin ya kelompok 1 dengan nilai 200, kelompok 2 dengan nilai 0, 3 juga 0. Semangat semua. Semangat. Pertanyaan nomor 6. Setelah disalibkan, pada hari ketiga Yesus bangkit. Siapakah yang ditemui Maria Magdalena di kuburan
dan memberitahukan bahwa Yesus sudah bangkit. Kelompok 2. 100 untuk kelompok 2. Juara 3 udah di tangan itu. Nomor 7. Dari ke-12 murid Yesus, ada seorang murid yang berkhianat. Namanya adalah Yudas Iskariot. Siapakah murid Yesus yang tidak percaya bahwa Yesus sudah bangkit? Thomas, 100 untuk kelompok 2. Nomor 8. Gereja Katolik memiliki 5 hukum atau 5 perintah. Salah satu dari 5 itu adalah berpuasalah dan berpantanglah pada hari yang telah ditentukan. Perintah yang keberapakah? Kuduskanlah hari Tuhan. Kelompok 3. Minus 100. Sebentar ya, sebentar. Dihitung biar adil, dihitung. Dihitung ya. Dihitung baru angkat tangan. 5, dihitung baru angkat tangan. 5, 4, 3, 2, 1,5, 1,5. Sabar. 2, 1. Ini. Yang pertama. Oke, silakan dijawab. 100 untuk kelompok 1. Aduh. Nomor 9. Nomor berapa sekarang? 9. Oke, masih mengikuti. Nomor 9. Sebelum peristiwa sengsara Yesus, ada seorang perempuan yang datang membawa minyak yang berharga untuk mengurapi Yesus. Nama dari minyak itu adalah minyak narwastu yang harganya mahal. Berapakah harga dari yang diminta oleh Yudas Iskariot ketika menyerahkan Yesus? 30 keping. 30 keping. 50. Sudah, karena sudah setengah dijawab. Satuannya ya. 30 keping apa? Dinar. 30 keping perak. Itu jawabannya. Jadi 50. Sudah ya? Sudah selesai. Nomor berapa sekarang? 10. Terakhir. Belum, ada 15. Ada 15. Sabar Pak. Nomor 10. Pada hari keberapakah Gereja Katolik merayakan Minggu Letare dalam masa Prapaskah? Pada minggu keberapakah Gereja Katolik merayakan Minggu Letare dalam masa Prapaskah? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0. Tidak ada yang mau jawab. Ada yang mau coba? Tidak berpengaruh ke nilai. Sudah minggu keempat 0, tetap 0 kan tidak sudah habis waktunya. 0. Minggu letara itu ada pada minggu keempat ya teman-teman. Apakah tidak tahu para Miss Benar ini? Wah. Oke. Pertanyaan selanjutnya nomor 11. 35 pertanyaan. Ya kan? 11 ya. Suara apakah yang terdengar ketika Yesus disangkal oleh Petrus? Kelompok Suara ayam berkokok. 100 untuk kelompok 2. Nomor 12. Di luar skrip ya ini ya, nggak ada di sini itu. Nomor 12. Sebutkan apa yang mau disebutkan? Oh, sebutkan masa-masa yang ada dalam liturgi gereja Katolik. 10, 9, 8. Kelompok 2. Masa Advent, masa Prapaskah, masa Advent, masa Prapaskah, masa Paskah, masa Natal. 5, 4, 3, 2, 1, habis. 90 untuk kelompok 3. Ada yang tahu? Satu lagi, masa apa? Masa biasa, tetap tidak dinilai ya, karena sudah nilainya ke kelompok 2. Masa biasa. Jadi ada berapa dalam gereja Katolik? Ada? Ada 5 ya. Masa Advent, kelompok 2 tadi, kelompok 2. Masa Advent, masa Natal, lalu ada masa biasa, singkat, baru masuk ke masa Prapaskah, masa Paskah, lalu masa biasa lagi. Tapi dihitung masa biasa sebagai satu masa. 5 ya. Jangan lupa. Pertanyaan nomor 13. Pertanyaan nomor 13. Berapakah jumlah dari rambut kepala Yesus? Ada yang tahu? Gak ada? Oke, saya juga nggak tahu. Kita ganti pertanyaannya ya. Berapa? Sudah siap mendengarkan? Berapakah jumlah lilin yang diletakkan pada altar pada saat suatu perayaan liturgi dipimpin oleh uskup? Berapakah jumlah lilin yang disusun atau diletakkan pada altar saat perayaan liturgi dipimpin oleh seorang uskup? 10, 9, 8. Kelompok 3. Minus. Tapi tidak ditunjukkan. 7 berapa? 100 untuk kelompok 3. 2 pertanyaan terakhir. Apakah bisa mengubah nasib dari kelompok 3?
Tidak. Oh, kita kasih tahu dulu ya, biar agak panas. Kelompok 1 jumlah nilainya 350. Kelompok 2 390. Kelompok 3 paling banyak. Oh, nggak ada kelihatannya di situ nilainya ya. 0. Selamat kepada kelompok 3 karena sudah mendapatkan juara 3. Dua pertanyaan terakhir, tetap bisa menjawab ya, supaya bisa menentukan siapa juara satunya nanti. Pertanyaan nomor 14. Berapakah lama atau panjang dari hari pada masa Paskah? Berapakah lama atau panjang atau jumlah hari dari masa Paskah? Sepuluh. Kelompok 3 lagi. Ya, ini sekalian ini kelompok tenggelam di kelompok 50. Plus 100 untuk kelompok 3. Sudah mulai kelihatan ada nilainya ya. Pertanyaan nomor 15 ya. 15. Jumlah nilai dari pertanyaan 15 karena pertanyaan terakhir saya tambah. Jadi kalau benar menjawab nilainya 100. Kan tadi minus 100. Kalau benar saya tambah 100. Itu mas. Oke, jadi 200. Tidak, tetap 100. Nomor 15. Oke, perhatikan. Dalam gereja Katolik ada 7 sakramen. Benarnya? 7 ya? 7. Kemudian sakramen dari 7 sakramen dibagi menjadi 3. Kalau saya nggak salah ya, 3 kayaknya. Oke. Nama-nama sakramen yang termasuk dalam 10. Oh ya, belum pertanyaan. Nama-nama sakramen yang termasuk dalam sakramen inisiasi. Kelompok 3 lagi. Tambah 100 berapa ya? Kita juara 3. Sakramen baptis, sakramen ekaristi, sama sakramen penguatan atau krisma. 100 untuk kelompok 3. Oke, maka dengan ini berakhirlah final lomba kuis kitab suci dan pengetahuan umum untuk Paroki Martubung tahun 2024. Jawaban dari kelompok 3 membantu kelompok 2 mengamankan posisinya di juara 1. Maka harus banyak berterima kasih kepada kelompok 3. Jadi dengan ini juara 3 dari kelompok 3 sesuai nomornya dengan jumlah nilai 200. Juara 2 dari kelompok 1 dengan jumlah nilai 350 dan juara 1 dari kelompok 2 dengan jumlah nilai 390. Demikian lomba, kami kembalikan kepada panitia. Kalian sudah bisa santai-santai kan? Sudah selesai perlombaan, sudah selesai.